Go. Ya. Go. Halo Sobat Gokes, kembali lagi. Kali ini saya akan ditemani oleh pembicara lainnya dari pelaku usaha. Tapi perlu saya beritahukan informasi nih, Asti mau ngasih tahu informasi buat seluruh Sobat Gokes di rumah. Bank Indonesia Pak mencatat bahwa di Kota Batam penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mulai Februari sampai dengan April 2020 benar sesuai data Pak Ardi tadi mencapai 99% pengurangannya Pak. Nah artinya kan ada dampak yang begitu signifikan yang dirasakan pelaku usaha. Kali ini saya mau langsung validasi dengan Pak Yeyen selaku GM dari Beverly Hotel. Selamat datang Pak Yeyen. Selamat datang, selamat siang, selamat sore. Selamat sore ya Pak ya. Pangling ya Pak. Karena kecil-kecil ya Pak ya. Terus kayaknya. Cantiknya itu Iya. jadi Oh aduh, saya kita jadi semangat malah ini Pak. terpana. Ini segmen 3, segmen paling ceria sepertinya iya, Pak ya. iya, Pak, ya. Pak Yeyen boleh ceritakan Pak dampak kerugian yang dirasakan mungkin Beverly Hotel atau mungkin hotel-hotel lainnya di Kota Batam. Baik. Seberapa signifikan? Saya sebelum ini sebenarnya terakhir itu dari info dari Pak Ketua PRI kita dari pusat bahwa data per tanggal 30 Juli itu di hotel sendiri kerugiannya sekitar 40 miliar. 40 miliar. Kalau untuk restoran 45 miliar karena PHRI kan jadi hotel dan restoran. Iya. Sementara kalau di Batam sendiri kita memang rata-rata tingkat hunian di hotel itu average di 10% sampai 15%. Jadi memang Okupansi. berdampak sekali. Sangat berdampak ya Pak. Iya. Nah kita kan sudah pandemi ini sudah melanda Indonesia sejak awal tahun sampai dengan Agustus ini. Bagaimana grafiknya Pak? Apakah sudah ada tamu yang akhirnya ada tamu yang menginap lama, length of stay-nya bertambah mungkin di Beverly Hotel atau di hotel-hotel lainnya di Batam? Pada dasarnya ini sebenarnya kita masing-masing beberapa hotel udah banyak ada yang punya long stay ya. Tetapi seiring sejalan selama beberapa bulan ini ada peningkatan justru. Tapi juga dibarengi dengan adanya beberapa hotel yang reopening. Jadi Maret April itu banyak yang tutup sementara dan baru mulai buka di awal Juli dan Agustus. Jadi ada tambahan secara tingkat hunian tetapi terbagi-bagi lagi dengan hotel-hotel yang terbuka yang berbuka. Yang reopening lagi, Betul. bagi-bagi rezeki juga di dunia usaha. Nah, bicara soal new normal, hotel sudah mulai buka, saya pengen bahas soal Batam calendar of event-nya Pak. Saya dengar-dengar sepanjang 2020 sebenarnya ada 136 kegiatan Iya, yang disiapkan. Bagaimana Pak? Berapa capaian akan sebenarnya kalau- dilaksanakan nih? Asli kalau kita bicara ke belakang tuh asik banget Iya. ya, tapi ya kita tidak bisa meratapi ya. Betul, Artinya bagaimana sekarang dengan tanggal 15 kan terbukti nih tadi. Pak Yeyen udah bilang mulai ada peningkatan ya. Jadi Bapak Wali Kota Batam sudah mengizinkan sebagai ketua Covid untuk membuka usaha masing-masing pelaku pariwisata tanggal 15 Juni kemarin. Artinya ini mulai ada dampaknya. Nah, mungkin sebelum event boleh, tapi ini termasuk ya, Iya. event MICE ya Pak ya. Kita mungkin angkat itu Pak. Jadi kenapa event MICE? Batam itu salah satu kota MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition. Jadi ini sangat juga include dengan hotel. Hotel punya ballroomnya, meeting roomnya. Jadi saya lihat ini perkembangan baik. Mungkin kamar ya Pak, roomnya ada peningkatan sedikit, tapi mungkin meetingnya Pak ya, meetingnya mulai dilaksanakan. Saya sendiri ada beberapa teman di Jakarta sudah mulai nanya dan sebagainya. Ini tren baik. Jadi Batam sebagai kota meeting, insentif convention exhibition, mungkin ini akan cepat berjalan. Cepat pulih ya Pak nah, ya. mengenai dengan mungkin ada hubungannya dengan event. Jadi mungkin kita fokuskan dulu event-event yang bersifat MICE tersebut. Jadi pada teman-teman ada beberapa teman yang mau melakukan pertemuan ini, Pak, silakan. Apa yang pemerintah bisa bantu? Apa yang bisa dibantu dalam arti tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, jadi dari 138 memang kebanyakan di hall ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan. Namun ada juga yang bisa kita lakukan. Artinya yang masih memungkinkan kita lakukan baik itu dari pelaksanaannya yang tidak, artinya ini dengan penerapan protokol kesehatan masih memungkinkan ataupun dari sudut penganggaran. Jadi ya kita berdoa ya
angka 138 itu tidak terlalu turunnya itu 2 bulan Agustus soalnya. Iya. Ya. Ada target 50% Pak? Oh, enggak lah. Hotel mungkin 10-15 ya, mudah-mudahan kita atas sedikit ya Pak ya. Amin. Atas sedikit ya Pak ya, mudah-mudahan. Amin, ya. Nah, tadi soal strategi penerapan new normal untuk event. Mungkin satu titik. Iya, Pak. Kalau event tadi itu kita tidak event pemerintah saja Iya. ya, juga mungkin teman-teman stakeholder, Stakeholder, pelaku, swasta juga, IO, betul. juga sedang mencoba nih sekarang yang mencoba Melakukan inovasi ya Pak ya, kita adaptasi. ada beberapa yang kemarin ada drive-thru ya, nonton bareng, Driving cinema, ya. driving cinema, terus ada beberapa yang sudah mulai lah yang melaksanakan event-event yang luar biasa ya. Ini ada cerita dari Pak Yos yang katanya baru dari Kampung Bule Pak. Ya. Gimana strategi Ya, penerapan kemarin. new normal ya Pak? Berjalankah protokol kesehatan? Itu kebetulan di saya itu Pak. Ya, kebetulan semalam saya jadi Apanya? juri juga Iya. di event bartender competition Bartender. di Kampung Bule. Kalau Iya. saya lihat sih animo masyarakat dan Jelas. tamunya juga mulai bagus ya. Jadi pergerakan pariwisata Batam sebenarnya udah mulai positif. Nah tentu kalau untuk new normalnya belum maksimal ya. Tentu masih perlu kita selalu Edukasi, Pak, ya. Edukasi masyarakat. Dan saya pikir sih denda itu harus segera kita lakukan. Oh tadi bisik-bisik soal rumusan cashier tadi ya Pak ya? Kalau orang kita kan harus ada punishment. Jadi apa? Dipaksa. Sesuatu yang kita tidak harapkan sebenarnya Pak ya. Iya. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, baru Ya. berbudaya. Jadi harus dipaksa dulu. Ya caranya dipaksa dengan adanya punishment kan. Iya. Berarti memang dibutuhkan ya Pak kontrol lebih Betul, ketat lagi betul. tadi dengan adanya Dan regulasi yang lebih semalam jelas. sudah cukup bagus dari MC selalu mengingatkan, selalu pakai masker, physical distancing. Ya. Dan saya juga pakai jadi juri saya pakai masker juga. Masker, Ya. iya. Nah, kalau tadi event, Pak, kalau strategi new normal ala hotel gimana? Kolam renang boleh beroperasi, boleh dibuka atau bagaimana? Oh, sebenarnya dari protap dari pemerintah Kota Batam sudah ada di aturannya. Jadi di masing-masing industri, termasuk dari hotel, kolam renang atau pusat kebugaran. Kalau kolam renang kita sebenarnya sudah buka, tetapi ada notification-nya, nggak boleh meludah sembarangan. Karena kan sebenarnya kolam renang itu sendiri sudah ada klorin, sudah ada kaplorit yang membunuh sebenarnya yang Kuman-kuman. virus tadi, Kuman-kuman tadi, kuman-kuman tadi gitu. Kalau untuk yang lainnya Pak, apakah ada new normal juga ala pekerja atau karyawan? Mungkin jam kerjanya ada pengurangan dan lain sebagainya, atau ada sterilisasi dulu sebelum bekerja dari Ya itu hotel? sih sama seperti protap ini yang kita laksanakan untuk tamu juga berlaku untuk karyawan. Jadi sebelum mereka masuk premises atau hotel atau area kerja, mereka kita scan temperatur, cuci tangan, terus mandi. Kita kan selalu di hotel ada kamar mandi, toilet Locker. sendiri. Mereka mandi terus pakai baju uniform dan kembali bekerja, dan dari sana juga kita juga menyediakan masker untuk karyawan dan tamu. Jadi Karyawan free. dan tamu ya Betul. Pak ya? Ini salah satu protokol kesehatan. Iya. Betul. Jadi kita buat harus menyediakan yang namanya masker. Kalau dulu mungkin hanya tisu ya Pak ya, sabun, dan sekarang sudah ada Iya. masker. Sudah. Biasanya kita cuma dapat shower cap, kali ini dapat masker juga ya Pak ya? Ya artinya kan berinovasi dengan keadaan yang normal. Bisa juga kan welcome drinknya minuman yang sifatnya imun, ginger, Iya, ginger ginger. water. Betul. Terus juga dulu pakai yang kain yang Osibori. osibori. Mhm, Nah osibori. sekarang mungkin pakai itu masker dan hand sanitizer sanitizer, gitu betul. bentuknya. Jadi semuanya harus mulai bergerak cepat Berinovasi, juga, ya. berinovasi ya Pak ya? Harus cepat. Kalau bicara soal tadi tamu yang mungkin jalannya melambat, wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik. Lalu juga saya baca-baca dari media Indonesia katanya terdampak 1.000 orang pekerja pariwisata di Batam. Nah ini baru Pak, saya baca Juni 2020 sebenarnya. Jadi memang ada pengurangan jam kerja. Nah kalau untuk BTP sendiri, apakah animo calon mahasiswanya juga tinggi untuk masuk atau malah turun juga Pak? Alhamdulillah karena mungkin kita vokasi dan mereka mungkin sudah melihat ya ketika mereka masuk ke pendidikan vokasi, goalnya itu udah jelas, sama dengannya udah jelas dia akan bekerja di hotel. Alhamdulillah Pak, intake tahun ini dengan intake tahun kemarin stabil, jadi tidak ada pengurangan. Tidak ada Alhamdulillah. pengurangan sama sekali. Bahkan itu harganya naik di 2020 ini gitu. Jadi Ya saya lihat tuh Pak, biaya awalnya naik. iya, agak naik karena kan memang biaya kos kan semakin tinggi Pak. Alhamdulillah stabil angkanya gitu. Artinya
masyarakat, orang tua sudah melihat bahwa pendidikan di bidang pariwisata ini Sudah sudah berhenti, menjanjikan. Pak, ya? Iya. Dan industrinya pun sudah menjanjikan. Iya. Jadi kalau tadi soal saya nanya kota Batam, kota industri atau kota pariwisata, jangan-jangan kedepannya kota Batam adalah kota industri Pendidikan. pariwisata dan kota pendidikan. Itu satu potensi. Satu potensi ya, Jadi Pak, ya? ada dua Pak sebenarnya potensi. Sebenarnya kita kenapa orang ke Batam itu ada 9 Pak. Orang pengen shopping, terus mau belanja, makan, yang kuliner, terus sport. Nah, jadi golf, badminton, ada macam-macam, cross juga ada. Terus kenapa mereka mau lihat beaches, mau lihat pantai, mau lihat pulau-pulau, ada. Kemudian ada kebudayaan. Nah, kebudayaan kita semua budaya ada. Kemudian agro dengan eko wisatanya, mangrove. Terakhir adalah mais. Yang juga kita kembangkan sekarang adalah religi, Pak. Jadi sekarang kita punya Masjid Sultan Mahmud Riasa, itu sudah luar biasa, yang terbesar di Sumatera itu juga. Nah, potensi yang memungkinkan kepikir kita itu Pak adalah tourism itu, Pendidikan. pendidikan, dan satu lagi mungkinnya kesehatan sebenarnya. Jadi ini mudah-mudahan lah untuk Kepri tahun 2021 nanti kita bisa lebih mengembangkan destinasi pariwisata dan tujuan orang berwisata ke Kepulauan Riau ini. Saya rasa memang Siapa akan tahu. jadi kota pendidikan juga nanti. Oh iya, ya. pasti Pak, jelas. Misalnya di kami di bawah Yayasan Tika, BTP ini berdiri 2014 Pak. Di 2018 kita udah punya adik, namanya ITEBA, Institut Teknologi Batam. Iya. Kalau di Bandungnya ITB, di Batamnya ITEBA. Nah, ITEBA pun sudah bekerja sama dengan salah satu vendor, saya nggak boleh sebutkan nama, dan itu sudah cukup terkenal, dan di Indonesia hanya 3 kampus yang bekerja sama dengan Vendor produk ini. tersebut, diantaranya BINUS dan salah satu di Surabaya dan salah satunya kita ITEBA. Dan kita juga bekerja sama dengan NDP Pak, Nongsa Digital Park yang di Nongsa. Karena dalam konsep kepariwisataan ada namanya pentahelix. Betul. ABCD. ABC. Nah, ini Pak Yan sebagai pebisnis itu akademisi. Akademisi, Apa yang bisnis, pertama? Government saya, terus Community. media. Community and juga, media. teman media Iya, juga. ABCDM ya, Pak, Stakeholder. ya. Itu luar biasa. Jadi Batam semua ada. Iya. Nah, Betul. Nah, kalau di Beverly Hotel atau hotel-hotel di Batam, Pak, lebih banyak wisatawan domestik atau maksudnya domestik adalah dari luar Batam atau wisatawan lokal Batam sekarang? Dari data kemarin di PRI kita share kebanyakan dari lokal domestik. Lokal ya? Ya. dan kita beruntung juga sekarang Pak. Kementerian Pariwisata itu, dan kita juga tidak hanya menetapkan wisatawan mancanegara, Mancanegara tapi sebagai juga target. wisatawan domestik. Domestik. Ini yang seringkali terlupakan bahwa, mohon maaf saya sebagai orang awam seringkali beranggapan bahwa Batam adalah kota wisata yang umumnya lebih banyak didominasi Wisman. Awalnya saya berpikir demikian, karena dari angkanya kan memang kunjungan berdasarkan kebangsaan, saya lihat dari data BPS tahun lalu Asing. 60% Singapura, iya. Iya. Baru di susul Malaysia, Indonesia lumayan jauh, iya 36 paspor. Iya. Malah saya pikir apakah dengan adanya wisatawan lokal ini membantukah span of money-nya juga tinggi atau malah rendah? Bagaimana Pak? Kalau di kita sebenarnya ada sedikit buying power-nya ya, atau daya belinya lokal itu ada pengaruh sedikit. Bahkan kadang-kadang ada telepon ke saya, Pak, ada harga COVID nggak? Iya. Sementara kalau boleh jujur, kita investasi masalah new normal kemarin kan, kita Protap itu ada investasi tersendiri dari tempat cuci tangan, dari tabir dari di reception. Terus yang paling sering yang kita lakukan adalah disinfektan setiap hari dan bahkan Opening closing. menyediakan sanitasi di setiap public area. Nah, itu Karena jadi memang ada pos yang besar juga. pos yang besar, tapi Profesional. Dispeksi itu gede. Dispeksi itu. itu sih. Jadi kalau saya lihat juga masih ada, walaupun kemarin kalau nggak salah ada berita bahwa wisatawan mancanegara masih belum boleh. Iya, travel restriction. Tetapi saya berharap maksudnya sudah ada beberapa juga yang sudah datang, pekerja asing masih datang. Yang 5 saya sebut tadi. Betul. Dan saya lihat datanya juga kebanyakan juga properti atau bisnis di Batam ini juga milik mereka juga kan ada gitu. Jadi kita
tidak hanya mengandalkan lokal. Ya. Ke depan mungkin bisnis bubble itu kita perlu. Betul. Bisnis Iya, travel bubble. Travel bubble itu juga sepotensi seperti Singapura juga dengan Tiongkok, mereka kan lebih buka untuk bisnisnya. Iya. gitu, Pak. Jadi B2B. ini satu potensi yang bisa nanti untuk ya memberikan dampak positif terhadap kunjungan Wisman. Saya pikir Pak, ya seperti itu. Pak, bicara soal tadi bisnis ya Pak ya, MICE, terus juga kehidupan kota Batam pariwisatanya memang lebih banyak kalangan-kalangan ya tadi bisnismen yang mungkin buying powernya lebih tinggi. Sebenarnya pada hakikatnya Batam ini ramah nggak sih dengan kunjungan wisata yang low to middle class, wisatawan lokal atau domestik sebenarnya? Belak-belakan kita bicara, karena saya baca-baca juga ini kunjungan Wisman ya Pak ya, bukan Wisnus, bukan wisatawan Nusantara. Saya baca dari salah satu artikel berita bilang untuk satu harinya menghabiskan penginapan, makan, dan olahraga itu bisa sampai 500 US dollar. Nah, apakah mungkin Batam juga bisa dibuka untuk mereka yang low to middle class buying powernya? Banyak pilihan di Batam. Banyak pilihan di Batam. Jadi kita juga yang saya sampaikan tadi bahwa wisatawan Nusantara artinya ada dari Jawa, dari apa, mereka juga mengadakan meeting-meetingnya. Ini luar biasa. Sekolahnya itu mungkin di Kudus gitu, tapi reuninya di Batam. Gitu kan? Mungkin sekalian nyebrang ke Singapura. Iya. Iya kan Pak ya. Sekolahnya di Medan, reuninya di Batam. Saya sendiri teman-teman dari Meranti, tapi reuninya di Batam, begitu. Jadi ini satu potensi karena apa, positioningnya. Jadi kalau tadi bilang ramah, sangat ramah. Banyak pilihan di Batam. Betul. Ya. Mau makan, mau kuliner dari harga sekian sampai sekian ada. Hotel juga dari harga sekian sampai sekian ada. Transport dari sekian. Jadi semua ada. Segmennya sudah ada masing-masing. Dan sebenarnya bocoran aja nih. Jadi rekan-rekan di hotel perhotelan di PRI ya, itu kita ada yang namanya nginep ala Sultan dengan budget yang tinggi memang ya Pak. Yang memadai. Iya. Kan kita tahu ya Generation Y berapa budgetnya. Nah itu sebenarnya bisa kita komplit. Terlebih lagi zaman-zaman sekarang nih sebenarnya harga bisa terjangkau sih sebenarnya. Bahkan ke resort pun udah mulai turun affordable lah. Gitu. Saya sangat yakin bahwa pelaku-pelaku bisnis kita cukup piawai menangkap peluang itu. Memarketingkan itu Pak ya. Saya luar biasa. Macam-macam gitu. Kemarin saya baca-baca berita juga nih Pak, beberapa resort terkenal mungkin di Bintan, di Batam, banting harga. Nah, itu memberikan kesempatan bagi warga masyarakat lokal untuk menikmati staycation ya Pak ya. Pertanyaan saya, nunggu pandemi kah baru mereka bisa mendapatkan harga segitu? Apakah ini menjadi blessing in disguise, berkah di dalam pandemi? Menurut Pak Yos bagaimana Pak Bapak melihat ini? Apakah pandemi membawa keberkahan? Apa poin-poin plusnya dari tidak pandemi? ada yang sia-sia ya. Sebenarnya apapun ya kita yang beragama ya. Jadi tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tantangan, peluang, ada tantangan, ada peluang. Jadi ada hukum sebab akibat apa gitu pasti ada. Nah, apa titik baliknya Pak? Poin plus mungkin dari pandemi menurut sudut pandang akademisi bagi dunia pariwisata. Adakah suatu titik balik di mana nantinya ke depannya mungkin kita bisa mitigasi ketika ada wabah penyakit lainnya atau ada sesuatu yang baru menurut Pak Yos? Apa nilai plus dari pandemi? Ya artinya dengan adanya pandemi ini kita lebih siap tentunya. Sebenarnya kalau untuk pariwisata dengan kondisi yang sekarang ini bukan hal yang baru sebenarnya Pak ya. Di pariwisata itu kita juga punya Sabta Pesona. Sabta Pesona itu kan isinya kebersihan dan keamanan. Nah kalau sekarang kan isu yang diangkat itu kan healthy, safety. Nah, dua komponen itu udah jelas ada di Sabta Pesona sektor pariwisata. Kan itu yang perlu digiatkan gitu. Saya rasa juga kita industri pariwisata atau pendidikan pariwisata sudah siap sih dengan keadaan kedepannya. Gitu. Jadi meskipun pandemi COVID-19 nanti selesai, semoga segera, artinya harus bisa sama-sama kita selesaikan. Artinya nanti dunia pariwisata termasuk penikmat dan wisatawannya bisa tetap menjaga kebersihan ya Pak ya, kesehatan. Itu poin plus berarti ya Pak yang saya tangkap. Kalau angin-angin segar dari Singapura atau Malaysia gimana Pak? Sudah adakah mungkin travel restriction-nya yang dipermudah? Saya sering berkomunikasi ya, ini mungkin informasi untuk Pak Yayan juga, Pak Yos juga, dengan konjen kita di konjen yang ada di Batam ya, Konsulat Jenderal Singapura yang ada di Batam.
juga teman-teman di kedutaan. Sebenarnya Singapura dia tidak apa ya, tidak menutup diri ya, tapi berhati-hati dan menyarankan masyarakat mereka untuk jangan berpergian dulu. Itu dia sarannya. Artinya berhati-hati ya. Jadi artinya dalam masa seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan regulasi yang nanti juga kita berharap ada relaksasi regulasi Indonesianya, ada Permenkumham nomor 11 ya, 2020 yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ada relaksasi. Mungkin kita berharap kalau tidak berlaku nasional, berlaku untuk Batam dan Bintan, ya. Ini akan sangat membantu. Jadi mungkin mulai dipikirkan demikian pemerintah ya, pemerintah pusat tentunya. Nah, kita sendiri dari Pak Gubernur, saya tahu Pak Wali Kota dan teman-teman pelaku pariwisata sudah menyampaikan berkorespondensi dengan Wali Kota Batam dan bagaimana aturan ini bisa direlaksasi sehingga kedua pintu bisa kembali terbuka tapi dengan konsep protokol kesehatan. Tatanan baru ya. Yang kita lakukan di Batam, yang saya sebutkan semua tadi Asti, kemudian juga nanti insya Allah kita di Nongsa akan membuat percontohan new normal. Di kemudian hire-nya di saya juga, dan waktu seminggu ini akan ada MOU dan kita lihat bagaimana mengkonsep Nongsa itu sebagai tempat percontohan new normal dari semua aspeknya, karena di situ ada masyarakatnya, ada pelakunya, ada pantainya, ada destinasi pariwisata yang dikelola masyarakat, nah seperti itu. Jadi ini semua kita lakukan untuk meningkatkan trust. Betul. Bahwa Batam, Kepulauan Riau aman, siap dengan situasi seperti ini. Ini yang kita harus ciptakan bersama-sama. Nah, apabila ini sudah ada, ya bukan tidak mungkin ya. Kondisi 2019 kemarin akan kembali dan mungkin lebih baik lagi, Pak, karena mereka sudah lama sekali berada di daerahnya di Singapura dan Malaysia. Mereka sudah pengen keluar, mau makan rendang ya Pak ya, sudah nggak sabar bermain golf Pak ya, jacuzzi ya, Batam massage dan macam-macam, mau shopping murah gitu. Udah pasti saya yakin mereka udah nggak sabar. Harapannya akhir tahun bisa membludak ya Pak ya? Mudah-mudahan. Jadi itulah namanya masa kebangkitan. Nah kita doain bersama-sama. Kenapa? Ini bukan hanya untuk Batam, tapi untuk Indonesia. Jadi melalui Batam, Kepulauan Riau, kita membantu Indonesia. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan insya Allah kita doainkan sama-sama. Semoga target 2 juta tetap bisa tercapai ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir deh Pak, karena kita sudah saya sih inginnya ini terus berlangsung Pak ya, diskusinya ini. Nah, mungkin saya ingin tanyakan ke Pak Yayan terlebih dahulu nih, karena Pak Yayan selaku perwakilan dari pelaku usaha yang merasakan dampaknya langsung. Di bulan Agustus ini Pak, sudahkah ada titik balik atau masih belum? Menurut perkiraan Bapak, pada bulan kapankah pelaku usaha mungkin sedikit aja ada napas nih Pak untuk rezekinya? Kalau saya dari Agustus ke awal-awal ini sebenarnya sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Tadi yang saya bilang juga bahwa MICE kita sudah mulai ada aktif, ada meeting, ada event, seminar gitu. Tetapi tetap kalau saya sih ngelihatnya kalau secara normalnya harusnya sih bisa di akhir-akhir tahun. Akhir tahun ya Pak ya. Dan sudah adakah mungkin promo-promo yang disiapkan oleh Bapak Lee atau promo per hari? Setiap bulan, setiap ini ada terus. Dan kita siap apapun itu, walaupun tiba-tiba misalnya ternyata ada miracle kembali normalnya pariwisata atau jalur-jalur industri yang bisa hidup, mungkin bisa langsung kita bisa sesuaikan ya. Padahal kita udah siap sih sebenarnya. Nah, Pak Yos, investasi pendidikan di bidang pariwisata sudah cukup tinggi dari masyarakat Kota Batam. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa serius BTP akhirnya juga ikut menyalurkan lulusan-lulusannya untuk kembali bekerja di Kota Batam. Karena tadi banyak yang go internasional juga ya. Nah, apakah lulusan-lulusannya juga sudah ada yang menjadi staf pengajar mungkin di BTP kembali memberikan ilmu-ilmunya kepada adik-adik mabanya, mahasiswa barunya? Kalau untuk dosen tentu harus S2. Iya. Kalau kita kan baru S1. Nah,
sudah ada yang kita hire mereka sebagai instruktur untuk di praktikum dan kita kasih dia challenge untuk dia ikut S2. Bulan kita juga punya program S2 Pak. Nah jadi mereka instruktur di kampus dan sekalian dia nanti ikut kuliah di program S2 yang sudah kita miliki. Dan S1-nya atau D4-nya BTP memang sudah spesifik ya Pak dibanding prodi-prodi pariwisata lain di universitas Betul. lain. Nah artinya ada anak-anak putra daerah yang juga kembali mengajar kan ya Pak ya? Iya ada. Nah ini berarti kan investasi pendidikannya ada poin baliknya lagi. Pertanyaan saya selanjutnya, ketika mereka lulus, satu aja nih Pak, mereka lulus, mereka siap kerja di level C, manager, atau level yang mana sih sebenarnya? Kalau capaian pembelajaran yang kita buat, yang kita rancang itu di level manager pastinya. Gitu. Karena kan kita D4 spesifik, katakan D4 F&B. Yes. Capaian pembelajaran itu FBM Pak dia. Capaian pembelajaran ya. Karena kan kita sesuaikan dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, SKKNI dan ACCSTP Pak, ACCSTP Asian Common Competency Standard for Tourism Professional. Tapi kalau awal kerja tentu tidak bisa langsung ke situ. Dia pasti melewati tahapan-tahapan. Setahu saya kemarin waktu ada diseminasi kurikulum itu paling tidak di supervisory level untuk starting gitu. Jadi memang kalau diploma 4 sudah diarahkan ke sana. Langsung ke supervisor ya Pak ya levelnya. Starting point-nya. Nah ini luar biasa berarti dukungan dari dunia usaha, dari dunia pendidikan. Jadi Pak, target kita tahun ini tetap optimis 2 juta Pak? Tahun ini. Pasti tahun 2021 deh. 2021, oke kita hold berarti masyarakat Kota Batam kita tetap harus berbahagia. Pariwisata sudah berjalan pelan-pelan, semoga 2021 2 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik tentunya. Terima kasih Pak Yos, Pak Ardi, Pak Yeyen sudah menemani Aspi di Gokes. Semoga diskusi kali ini membawa dampak positif juga bagi seluruh penonton rumah. Dan jangan lupa untuk terus saksikan tayangan Gokes dengan mengetik di YouTube Gokes Capri atau juga bisa mengulik dari www.gotvnews.co.id. Sampai jumpa dan terima kasih.